Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kusumaningrum Iriawan dengan NPM 24752136 dari kelas 4D. Di sini saya akan meringkas atau merangkum dari video perkenalan bisnis intelijen atau BI yang sudah di-share oleh Bapak Halim. Di sini ringkasan yang saya buat itu sesuai dengan pemahaman yang saya pahami eh, dan apa yang saya tonton dari video yang telah dikirimkan. Oke, di sini saya akan mulai dari pengertian visualisasi data. Visualisasi data adalah proses mengubah data mentah yang awalnya berupa deretan angka kompleks menjadi representasi grafik, yaitu seperti line chart, bar chart, diagram, ataupun bagan. Hal ini bertujuan untuk agar audiens dapat langsung menangkap pola dari data tersebut dalam sekali lihat tanpa harus membaca datanya itu satu per satu gitu loh. Di dalam konteks bisnis intelijen atau BI ini, visualisasi ini diwujudkan dalam bentuk dashboard ataupun laporan interaktif. Jadi di dalam BI itu akan tersajikan data yang begitu banyak atau dari beberapa data menjadi data visual atau data grafis. Setelah itu ada tips untuk membuat visualisasi data yang baik. Yang pertama, ada pahami konteks dan audiens, yaitu kenali siapa konsumen laporan kita. Apakah dia CEO atau staf operasional? Kebutuhan audiens itu menentukan kompleks grafik yang biasanya eh, mungkin dibutuhkan lebih detail. Jadi kita bisa bisa tahu konteks dan audiens yang kita buat dalam visualisasi ini itu arahnya kemana atau konsumennya itu ke siapa gitu loh. Yang kedua, pilih visual yang tepat, yaitu sesuaikan jenis grafis dengan karakteristik data. Eh, Seperti contohnya itu line chart yang paling cocok untuk data time series. Itu perkembangan dari tahun ke tahun. Karena visual tersebut itu bentuknya horizontal dan memudahkan melihat tren naik turunnya gitu. Contoh selanjutnya itu ada bar chart yang lebih sesuai untuk perbandingan antar kategori. Seperti kayak kita ingin melihat representasi yang dicontohkan dari video, yaitu Andi ingin melihat data nilai dia, nilai matematika dia dari pelajaran matematika dengan pelajaran lain itu bisa menggunakan bar chart untuk melihat nilainya, atau seperti pelajaran matematika tapi per semesternya gitu. Untuk yang ketiga ada fokus audiens, yaitu di sini tuh arah pandang audiens itu ke poin terpentingnya, yaitu dari penggunaan warna, eh, seperti warna netral untuk data pendukung dan warna-warna terang atau kontras khusus untuk data utama yang ingin disorot, serta serta ketebalan itu perlu diperhatikan, seperti ketebalan angka atau kata kunci yang menegaskan inti dari informasi tersebut. Eh, di sini tipsnya itu hindari terlalu banyak warna yang mencolok agar tidak membingungkan audiens yang membacanya gitu. Dan yang selanjutnya itu berpikir seperti desainer. Di sini dalam Power BI kita itu bisa perhatikan tentang estetika dan fungsionalnya, yaitu seperti tata letak yang bersih, ukuran teks yang profesional, yaitu seperti kayak misalkan bentuk judul itu lebih besar dari label dari subnya gitu, serta perpaduan warna yang cocok atau tidak bertabrakan satu sama lain gitu. Visual yang didesain baik itu akan meningkatkan kepercayaan audiens terhadap data yang divisualisasikan. Selanjutnya adalah ceritakan kisah atau
storytelling, yaitu sebuah visual yang harus memiliki alur cerita yang runtun gitu. Karena kita biasa membaca data itu dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Maka informasi yang paling penting atau awal yang harus disorot adalah datanya harus diletakkan di sebelah pojok kiri atas dan diikuti dengan detail-detail atau sub-subnya itu ke bagian arah atau eh, ke bagian arah bawah atau kanan bawah. Selanjutnya, dari video itu juga menjelaskan alur kerja atau workflow dari visual data atau bisnis intelligence-nya. Yang pertama, ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada pemahaman audiens dan data, yaitu lakukanlah riset terlebih dahulu di awal di luar dari aplikasi. Eh, ten- eh, Lihat tujuan audiens, lalu periksa kelengkapan dan validasi data tersebut yang akan direpresentasikan gitu. Jika ada data yang cacat atau kurang, maka visualisasi yang dihasilkan dari visualisasi data ini yang dihasilkan akan tidak akurat karena ada data yang cacat ataupun data yang kurang gitu, seperti salah masukkan data gitu. Jadi, di sini kita harus memahami audiens dan datanya terlebih dahulu sebelum kita melakukan visualisasi data. Untuk yang kedua itu ada konsep visual. Kita membuat kesepakatan dulu gitu dengan audiens terkait kombinasi warna ataupun ukuran elemen, serta kita akan membuat kesepakatan apa saja yang ingin ditampilkan dalam representasi visual data untuk memastikan hasil akhirnya itu sesuai dengan ekspektasi audiens gitu. Jadi di konsep visual ini kita bisa eh, memberikan visual yang sesuai dengan data yang akan kita buat gitu. Semisal dia ingin membuat visual seperti ini sesuai pemahaman saya, seperti kayak dia itu pengen mengubah data menjadi visual dan kita harus mendengarkan audiens atau klien kita gitu. Jadi di Power BI ini bisa sesuai data atau sesuai kemauan kita untuk merubahnya menjadi visual data. Dan yang ketiga itu ada data representation atau kolaborasi dengan engineer gitu. Jadi dari Power BI itu disarankan bekerja sama dengan data engineer untuk mempermudah akses, untuk menarik data, serta meminimalisir kendala teknis seperti hak akses atau hak akses basis data. Jadi di sini itu kita memerlukan akses ketika data yang kita butuhkan itu membutuhkan data engineer ya, engineer gitu. Jadi di Power BI itu menyarankan kita agar kita uh, mudah untuk mengolah data gitu dengan kolaborasi dengan engineer. Yang keempat ada visualisasi data dan penggunaan DEX. Uh, Data yang dimasukkan ke Power BI untuk diubah menjadi grafik itu sering dilakukan kayak perhitungan tambahan gitu yang tidak ada di data. Semisal kayak presentasi pertumbuhan gitu. Nah, di sini itu kita menggunakan DEX, yaitu Data Analysis Expression, yaitu bahasa rumus di Power BI yang mirip dengan Excel tetapi lebih lebih canggih atau lebih mudah digunakan untuk analisis yang mendalam gitu. Jadi ketika kita ingin memasukkan data ke Power BI yang akan diubah menjadi grafik itu kita dapat melakukan perhitungan tambahan gitu supaya datanya lebih terperinci gitu, yaitu menggunakan si DEX tadi gitu. Dan yang kelima itu eh,
membagikan laporan atau sharing, yaitu aturan keamanan penting. Yang pertama itu ada data publik, jadi kita itu bisa share-nya itu secara gratis gitu, karena boleh diakses oleh semua orang. Jadi aturan keamanan ini nih penting karena tergantung dari data apa yang akan kita share ke audiens, yaitu kayak kalau misalkan data publik dia bisa di-share secara gratis dan tidak ada izin ataupun akses dari orang lain. Jadi bisa benar-benar bisa dilihat oleh semua orang atau diakses oleh semua orang. Yang kedua itu ada yang privat atau rahasia. Biasanya itu adalah data perusahaan. Itu wajib menggunakan fitur berbayar, yaitu langganan di Power BI sendiri, yaitu Power BI Pro atau Premium. Agar laporan itu terkunci ya, dan hanya orang internal yang diberi izin lah yang untuk mengakses data tersebut agar tidak tersebar luas gitu karena datanya bersifat privat atau rahasia. Dari video yang disampaikan yaitu dia juga ada fitur-fitur utama dari Microsoft Power BI. Yang pertama itu ada input data atau multisumber. Jadi di Power BI ini mampu menghubungkan dan mengintegrasikan banyak sumber sekaligus secara bersamaan. Kayak seperti data yang kita punya itu ada dari berbagai macam database gitu. Dari Microsoft Excel, dari file text, hingga penyimpanan cloud seperti Google BigQuery itu ke dalam satu laporan yang tunggal. Jadi kita itu bisa di Power BI itu dari beberapa bentuk laporan, dari Excel, dari Google, dan dari yang lainnya itu menjadi satu laporan yang tunggal dan bersifat grafik gitu, grafis gitu. Jadi dalam bentuk yang bukan memang data yang panjang yang harus kita baca satu-satu gitu dalam penginputan data. Terus ada transportasi data, yaitu di Power BI itu ada otomatis tersedia yang namanya Power Query. Fitur ini berfungsi untuk kayak membersihkan atau merubah bentuk dari yang data mentah itu bisa dia rapihkan seperti menghapus barisan kosong, memperbaiki format tanggal, terus kayak misalkan ada kolom tambahan yang kita tidak perlukan itu dia bisa menghapusnya tanpa mengubah file aslinya gitu. Dan yang ketiga itu ada visualisasi data atau pemilihan grafik. Seperti yang tadi itu pemilihan grafik itu dalam visualisasi data itu tempat untuk memilihnya itu jenis bagan dan grafik yang diinginkan tuh eh, sesuai data yang kita input gitu loh. Ada contoh visualisasi datanya itu ada line chart, ada bar chart, ada pie chart, ada tree maps, tree map dan lain-lainnya. Dengan menerapkan tips untuk memilih visual yang tepat sesuai jenis datanya. Jadi semisal kayak tadi datanya itu time series, kita akan menggunakan line chart untuk memudahkan gitu. Di Power BI itu tersedia fitur tersebut gitu loh. Dan yang keempat ada berbagi laporan, yaitu konsistensi versi, yaitu berbeda dari Excel yang ditampilkannya itu bisa berantakan gitu loh. Kalau misalkan kita dari Excel ingin mengubahnya ke bentuk PDF itu kan kadang berantakan gitu. Tapi kalau misalkan laporan yang dibagikan lewat Power BI Cloud ini akan memiliki tampilan format dan versi yang benar-benar 100% persis di perangkat manapun, seperti di laptop ataupun di smartphone ketika audiens itu membukanya atau ketika yang ingin melihatnya itu membukanya gitu. Ketika dia membuatnya di laptop, tapi dia ingin melihatnya di smartphone atau handphone dia, itu bentuknya itu akan sama 100%. Selanjutnya ada fitur schedule refresh atau perbaruan otomatis.
kita kan perlu ya melakukan refresh manual setiap kali ada data baru. Tetapi di Power BI ini kita bisa menjadwalkan perubahan otomatis itu semisal kayak setiap jam 8 pagi atau 3 kali sehari gitu. Sistem itu akan otomatis menarik data terbaru dari sumbernya sehingga dashboard yang selalu menyajikan informasi up to date. Jadi data yang kita masukkan itu akan selalu terperbarui otomatis dengan fiturnya Power BI ini gitu. Jadi kesimpulannya dari pemahaman saya yaitu visualisasi data atau BI ini yang efektif bukan hanya soal membuat grafik, melainkan perpaduan antara pemahaman kita serta pemilihan grafik yang tepat, desain yang mudah dibaca, terus serta alur yang emang tertata dari awal dan Power BI ini hadir untuk alat yang mumpuni karena mendukung seluruh alur kerja tersebut gitu. Mulai dari integrasi data, pembersihan, perhitungan, hingga perbaruan otomatis dan sharing yang aman itu ada di Power BI. Jadi, begitulah kesimpulan dari saya. Jadi menurut saya Power BI ini sangat membantu, apalagi untuk pekerja kantoran atau yang ingin membuat laporan dari banyaknya data gitu loh. Baik, itu sepemahaman dari saya. Saya akhir kata mohon maaf ketika ada salah kata atau salah pemahaman dari saya. Saya ucapkan permohonan maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.